Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun. Pengumuman Ratu Elizabeth II meninggal pertama kali diumumkan oleh pihak Istana Buckingham. Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada hari Kamis waktu setempat. Pengumuman Ratu Elizabeth II meninggal pertama kali diumumkan oleh pihak Istana Buckingham. Sebelum Ratu Elizabeth II meninggal dunia, seluruh anak Ratu Elizabeth berkumpul di Kastil Balmoral, Skotlandia pada hari Kamis waktu Inggris. Seluruh keluarga yang hadir diantaranya Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, Pangeran William, serta Pangeran Edward. Tim dokter yang merawat Ratu Elizabeth sempat mengkhawatirkan kondisi kesehatan sang ratu, meski harus tetap berada dalam pengawasan tim medis. Selama menjabat sebagai pemimpin kerajaan Inggris terlama, banyak kiprah yang sudah ditorehkan oleh mendiang Ratu Elizabeth II. Untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama pengamat hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Pak Hikmahanto. Selamat pagi, Deta. Baik, Pak Hikmahanto, Ratu Elizabeth ini menjabat cukup lama, selama 70 tahun. Menurut Anda, selama 70 tahun ini, sudah adakah perubahan besar yang sudah ditorehkan oleh mendiang? Pertama, kita harus pahami bahwa di dalam sistem ketatanegaraan di Inggris, maka ratu itu tentu sebagai simbol. Ratu itu tidak memegang tampuk kekuasaan membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan dibuat oleh Perdana Menteri. Namun demikian, meskipun sebagai simbol, Ratu Inggris sangat mempunyai peran terhadap rakyat Inggris maupun pemerintahan Inggris dan hubungan Inggris dengan negara-negara lain. Kedua, yang kita perlu pahami bahwa Ratu Inggris memulai kepemimpinan sebagai ratu itu sejak usia muda. Kalau saya tidak salah, sekitar usia 25 tahun hingga sekarang. Nah, pada masa itu beliau menghadapi berbagai dinamika. Pertama adalah bagaimana Inggris yang merupakan satu emporium, ya, suatu kekaisaran, menjadi sebuah negara yang negara-negara yang ada di dalam kekaisarannya itu merdeka dan kemudian menjadi negara persemakmuran. Meskipun negara-negara ini sudah berdaulat, tetapi ada beberapa negara yang masih mengakui ratu sebagai kepala negara, seperti Australia ataupun Kanada, di mana ratu dianggap sebagai kepala negara dari dua negara ini, sementara kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, meskipun mereka sudah berdaulat. Lalu kita tahu bahwa pada masa-masa itu Perang Dunia juga baru usai, lalu dimulainya dengan adanya Perang Dingin. Meskipun sekali lagi ratu adalah simbol dari Inggris yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, namun Ratu Inggris, Ratu Elizabeth ini selalu ingin mendengar apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menterinya, dan tentu dia memberikan saran-saran kepada Perdana Menterinya. Ratu melakukan ini semua demi rakyat Inggris dan tentu bagi dunia. Lalu kita juga tahu belakangan ini bahwa Inggris pernah masuk di dalam Uni Eropa, namun kemudian dia keluar dari Uni Eropa yang dikenal dengan Brexit. Jadi banyak sekali yang dilalui oleh ratu secara ketatanegaraan. Tetapi perlu diingat juga bahwa ratu adalah pemersatu dari keluarga kerajaan. Dalam sistem monarki ini kita tahu bahwa mungkin masyarakat publik, ya, baik di Inggris maupun di luar Inggris, ketika mendengar ratu ataupun raja, mereka membayangkan bahwa mereka hidup bahagia. Ya, seringkali ini dalam buku-buku cerita. Nah, permasalahannya adalah dalam kenyataan ternyata keluarga dari kerajaan Inggris tentu memiliki individu-individu yang kadangkala mereka mungkin tidak yang diekspektasi oleh masyarakat. Di sini peran penting dari Ratu Elizabeth.
untuk memastikan bahwa anggota kerajaan tidak melenceng terlalu jauh. Dan ketika mereka melenceng jauh, maka dilakukan mitigasi-mitigasi yang dilakukan oleh Ratu Inggris, sehingga persepsi dari publik baik Inggris maupun di luar Inggris terhadap keluarga kerajaan selalu positif dan baik. Ini tugas berat dari tentu Ratu Elizabeth. Belum lagi beliau harus mengorbankan masa remajanya, masa katakanlah membina keluarga dengan Pangeran Philip gitu, itu yang harus dibagi dengan tugas-tugas kenegaraan sebagai ratu. Karena meskipun ratu adalah simbol dari Inggris, namun beliau juga menjalankan tugas-tugas sebagai ratu, bertemu dengan masyarakat, meresmikan berbagai proyek misalnya dan lain sebagainya. Dan bahkan berkunjung ke luar negeri. Oke, tadi disampaikan bahwa memiliki tugas yang cukup berat sebagai pemersatu keluarga kerajaan. Tapi dalam sejarah kerajaan Inggris, bagaimana sebenarnya perbedaan peran dan juga fungsi dari ratu dan raja, terutama dalam konteks hubungan internasional? Ya, memang pada masa lampau, sebelum ratu ataupun raja diambil kekuasaan eksekutif oleh Perdana Menteri, tentu ratu ataupun raja memiliki kewenangan yang sangat luar biasa. Dialah yang menjadi katakanlah eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Nah, namun dengan adanya trias politika, proses demokratisasi, maka kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh ratu ataupun raja itu perlahan-lahan diambil. Dari sisi legislatifnya oleh parlemen, eksekutifnya oleh Perdana Menteri, yudikatifnya oleh lembaga peradilan. Nah, ini yang memang Ratu Elizabeth mungkin merasakan transformasi itu. Karena proses transformasi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu sekejap, meskipun aturan-aturan menghendakinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, disinilah saya rasa kebijakan atau bijaksananya Ratu Inggris di dalam menghadapi dinamika yang terjadi di dunia, bahkan di dalam Inggris sendiri, sehingga beliau meskipun mungkin dianggap sebagai kepala negara yang berperan secara simbolis, tetapi memiliki pengaruh atau mempunyai warna dalam setiap pemerintahan di Inggris. Memang secara simbolis ratulah yang akan melantik Perdana Menteri Inggris, dan itu dilakukan juga beberapa waktu sebelum beliau wafat, dan Inggris sekarang memiliki Perdana Menteri yang telah definitif. Namun ratu tentu dibatasi apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan dalam konteks kebijakan pemerintah. Demikian. Baik, dalam kancah politik internasional sendiri, bagaimana peran sosok Ratu Elizabeth ini? Apalagi biasanya perempuan dalam dunia politik ini memang suaranya mungkin tidak sekuat dengan suara para pria. Sekali lagi, kalau terkait dengan masalah perpolitikan, memang Ratu dibatasi. Ya, perannya dalam politik baik di dalam negeri maupun juga dalam pengambilan kebijakan Inggris dengan negara-negara lainnya. Namun demikian, Ratu Inggris, Ratu Elizabeth memiliki peran yang sangat signifikan untuk memberikan inspirasi kepada banyak negara. Misalnya saja beliau akan berkunjung ke negara-negara yang memiliki masih banyak rakyat miskin, mereka yang kelaparan, lalu memberi sentuhan-sentuhan kewanitaan, keibuan beliau terhadap masyarakat yang memang membutuhkan perhatian dari pemerintah negara masing-masing. Nah, ini yang dilakukan. Lalu kemudian juga beliau punya concern yang sangat tinggi terhadap masalah lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah, ini yang memberi warna bahwa Ratu Inggris memiliki pengaruh ya di kancah internasional dengan sentuhan-sentuhan keperempuanannya dan keibuannya bagi masyarakat dunia.
Baik, lantas sejauh ini bagaimana peran Ratu Elizabeth sendiri terhadap hubungan antara Indonesia dan Inggris? Ya, Ratu Elizabeth pernah berkunjung ke Indonesia pada masa, kalau saya tidak salah, pemerintahan Soeharto, dan tentu kita menyambut baik kehadiran beliau ketika itu, karena memang hubungan Inggris dengan Indonesia sampai dengan hari ini kita menjalin hubungan yang sangat baik. Meskipun kita bukan negara yang pernah dijajah oleh Inggris ataupun sekarang menjadi negara persemakmuran Inggris, namun demikian perhatian Inggris terhadap Indonesia sangat luar biasa. Nah, di sini kita tahu bahwa pemerintah Inggris tidak hanya mempunyai hubungan baik dengan pemerintah Indonesia, tetapi juga terhadap rakyat Indonesia. Disinilah kemudian baik Ratu Elizabeth yang pernah berkunjung ke Indonesia maupun Pangeran Charles juga pernah berkunjung ke Indonesia dan mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap hutan yang ada di Indonesia, dan tentu ini memberikan warna juga terhadap hubungan Indonesia dengan Inggris. Belum lagi pemerintah Inggris juga berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dan juga peningkatan pengetahuan dari para ilmuwan di Indonesia, termasuk salah satunya saya sendiri yang pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Inggris, yaitu Chevening Award. Jadi menurut saya hubungan Indonesia dan Inggris sangat positif, dan di bawah Ratu Inggris, Ratu Elizabeth, hubungan kita memang baik, dan selalu bagi masyarakat Indonesia ketika kita melihat keluarga kerajaan, kita tidak mengidentifikasi keluarga kerajaan dari Belanda, Spanyol, dan lain sebagainya, tetapi keluarga kerajaan dari Inggris yang sangat familiar bagi publik di Indonesia. Betul sekali, hubungan yang sangat baik, dan ternyata memang citra dari keluarga, bahkan cerita-cerita dari keluarga kerajaan Inggris ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Pak Hikmanto, kita akan kembali melanjutkan perbincangan setelah usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Breaking News.